Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat dan baik-baik semua ya. Hari ini kita masih melanjutkan tema 6, menuju masyarakat sehat di subtema 1, masyarakat peduli lingkungan, ada muatan pelajaran IPS. Adapun tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Peristiwa alam di Indonesia dan negara-negara tetangga. Nah, anak-anak, coba diperhatikan, ini ada gambar apa saja? Iya benar, ini ada gambar banjir, erupsi gunung, kemudian tanah longsor, dan ini ada gunung meletus. Nah, ini adalah termasuk peristiwa alam yang ada di Indonesia maupun di negara-negara tetangga. Ya, negara-negara tetangga ini maksudnya yang di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, Brunei, dan lain-lainnya. Mengenal peristiwa alam. Nah, peristiwa alam itu sendiri biasa disebut juga dengan gejala alam. Nah, gejala alam adalah peristiwa alam yang terjadi karena pengaruh yang ditimbulkan oleh alam itu sendiri. Untuk mengenal peristiwa alam, ini ada yang bersifat positif dan bersifat negatif. Nah, yang positifnya bagaimana? Kalau yang positif berarti membawa manfaat bagi manusia. Contohnya, hujan, kemarau, mendung, cerah, panas, dan dingin. Ini peristiwa alam yang membawa manfaat bagi manusia. Nah, kalau faktor negatifnya atau yang merugikan manusia bagaimana? Contohnya banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, badai, dan angin topan. Nah, jadi peristiwa alam ini ada yang positif dan ada yang negatif. Ada yang membawa manfaat dan ada juga yang merugikan manusia. Nah, peristiwa alam karena faktor alam. Yang pertama, ada gempa bumi. Gempa bumi adalah gerakan atau goncangan pada lapisan bumi yang terjadi karena pengaruh gerak inti bumi berupa gempa tektonik, gempa vulkanik, dan gempa runtuhan. Gempa bumi dapat menimbulkan kerusakan di permukaan bumi. Gempa bumi dapat disebabkan oleh aktivitas gunung api. Nah, peristiwa semacam ini disebut dengan gempa vulkanik. Nah, kalau misalnya gempa bumi dapat disebabkan oleh aktivitas lempeng tektonik, ini disebut sebagai gempa tektonik. Nah, sedangkan untuk gempa yang disebabkan dinding gua runtuh, itu disebut dengan gempa runtuhan. Nah, jadi peristiwa alam yang karena faktor alam yang pertama gempa bumi. Gempa bumi itu ada tiga. Maksudnya ada tiga jenis. Ada gempa tektonik, gempa vulkanik, dan gempa runtuhan. Nah, kemudian gunung meletus. Gunung meletus merupakan aktivitas gunung api yang mengeluarkan material atau benda padat, cair, dan gas dari pusat magma di perut bumi ke permukaan bumi. Cairan panas ini dapat terjadi di perut yang dinamakan magma. Nah, pada waktu gunung meletus, magma disemburkan keluar. Magma yang sampai ke permukaan bumi disebut lava. Lava yang mengalir memenuhi kawah disebut juga dengan lahar. Nah, lahar ini terbagi menjadi dua. Ada yang panas dan ada yang dingin. Nah, kalau lahar panas itu adalah lava yang mengalir dari kawah yang dengan suhu panas. Kalau lahar dingin itu adalah lava yang atau hasil letusan gunung api yang bercampur dengan air hujan yang mengalir dari puncak gunung melalui sungai dengan suhu dingin. Nah, kalau misalnya anak-anak pernah lihat lahar panas itu yang bentuknya seperti cairan yang ada api-apinya itu yang warna merah-merah. Nah, kalau lahar dingin ini seperti lumpur. Nah, itu merupakan lahar yang terkena air hujan yang melalui sungai gitu kan dengan suhu dingin. Nah, selanjutnya ada banjir. Banjir adalah genangan air yang mengalir deras dengan ketinggian melebihi tingkat normal. Curah hujan yang tinggi membuat beberapa wilayah tergenang banjir. Banjir dapat terjadi saluran air atau sungai yang meluap. Nah, penyebab utama banjir di Indonesia adalah curah hujan yang tinggi dan keadaan alam yang rusak.
Hutan yang gundul menyebabkan air hujan tidak dapat meresap ke dalam tanah. Jadi, banjir ini bisa dikategorikan karena faktor alam dan karena faktor manusia. Nah, karena faktor alam tadi yaitu curah hujan yang tinggi, ya, yang membuat wilayah ini tergenang banjir dan tidak adanya saluran air atau sungai yang mengeluap. Nah, karena kalau faktor manusia, banjir terjadi karena tadi penebangan hutan secara liar menyebabkan hutan itu tidak dapat meresap air, tidak dapat meresap ke permukaan tanah. Kalau pohon atau hutan terus-menerus ditebang, maka yang terjadi adalah tidak adanya tempat penampungan air hujan. Ya, akibatnya apa? Hutan menjadi tandus dan menjadi gersang dan bisa mengakibatkan banjir. Seperti itu ya anak-anak. Nah, kemudian yang terakhir ada angin topan. Nah, angin topan disebut juga dengan angin ribut atau angin puting beliung. Nah, pernah dengar kan tentang angin puting beliung atau angin topan? Ya, angin topan terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara yang sangat besar. Angin topan yang besar dapat mendatangkan hujan yang sangat deras. Jika angin topan bertiup dari laut, dapat menimbulkan gelombang yang besar dan badai yang dahsyat. Nah, begitu ya anak-anak. Ada 4 jenis atau 4 peristiwa alam yang disebabkan oleh faktor alam. Yang pertama apa tadi? Ya, gempa bumi. Gempa bumi tadi ada yang vulkanik, tektonik, dan runtuhan. Kemudian yang kedua ada gunung meletus. Yang ketiga itu banjir. Dan yang keempat adalah angin topan. Itu adalah peristiwa alam karena faktor alam. Nah, untuk lebih memahami tentang peristiwa alam, ada 3 soal yang harus anak-anak kerjakan. Yang pertama itu tuliskan yang kamu ketahui tentang peristiwa alam. Yang kemudian yang kedua, mengapa peristiwa alam dapat terjadi? Dan yang ketiga, jelaskan 2 peristiwa alam karena faktor alam. Nah, ini dikerjakan di buku tematik atau latihannya ya anak-anak. Nah, alhamdulillah pelajaran kita sampai di sini dulu ya. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.